Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kompetensi dasarnya itu untuk mengidentifikasi sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan data hasil percobaan. Tujuan pembelajarannya membedakan larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah, menyebutkan penyebab larutan bersifat elektrolit, menyebutkan jenis-jenis larutan elektrolit, menyebutkan jenis senyawa elektrolit. Nah, larutan elektrolit itu apa? Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat mengantarkan arus listrik. Contoh di sini ada alat uji elektrolit ketika dua buah elektroda dicelupkan ke dalam larutan, itu ya, dia dapat menyalakan lampu gitu. Ini sumber arusnya. Nah, kalau misalkan larutan ini bukan larutan elektrolit, sumber arus listrik dari sini itu tidak akan bisa mengalir ke lampu gitu ya, sehingga lampu ini tidak akan menyala kalau misalkan larutan non elektrolit. Nah, di sini ini merupakan alat uji untuk larutan yang elektrolit, sehingga di sini digambarkan lampunya menyala. Nah, larutan ini terdiri dari air dan suatu zat, gitu ya, zat yang tentunya dia bersifat elektrolit atau dapat mengantarkan arus listrik. Kemudian, apa ciri-ciri larutan elektrolit? Jika larutan diuji dengan alat uji elektrolit, maka dia dapat menyalakan lampu. Kemudian dapat menimbulkan gelembung gas pada elektroda. Nah, elektroda itu ini, kedua batang ini ya, ini merupakan elektroda. Kedua batang yang dicelupkan ke dalam larutan itu merupakan elektroda. Nah, kalau misalkan si larutan ini suatu elektrolit, ketika sumber arus listrik dialirkan itu ya, maka nanti di sekitar elektroda ini akan timbul gelembung gas dan dapat menyalakan lampu ini ya. Nah, contoh-contoh larutan elektrolit itu adalah KCl, CuCl itu ya, ini dia merupakan padatan ya. Nah, ketika si padatan ini atau kristal atau serbuk ini akan dilarutkan di dalam air, maka dia akan bersifat elektrolit. Jadi harus si padatan-padatan ini harus dilarutkan dalam air. Ketika dia bersifat elektrolit, itu dia dalam larutan air. Oke, kemudian penyebab larutan bersifat elektrolit. Apa penyebab larutan bersifat elektrolit? Larutan elektrolit ini dapat mengantarkan listrik karena dalam larutan elektrolit menghasilkan ion-ion yang bebas bergerak. Yang seperti apa ya ion-ion itu? Contoh di sini ada kristal atau padatan CuCl2. Nah, dia berupa padatan, kemudian dilarutkan di dalam air, sehingga dia akan terionisasi atau terdisosiasi. CuCl2 ini akan terdisosiasi atau terurai gitu ya, menjadi ion-ionnya, menjadi kation dan anion. Kation itu adalah ion positif, yaitu Cu2+. Untuk
anion, yaitu ion negatif di sini adalah Cl-. Nah, berarti penyebab larutan bersifat elektrolit itu adalah ketika dilarutkan di dalam air, maka dia akan terdisosiasi secara sempurna, ataupun nanti kita pelajari ada yang terdisosiasi sempurna, ada yang tidak, gitu ya. Nah, di sini dia terdisosiasi atau terpecah, gitu ya, menjadi ion-ionnya, yaitu ion Cu2+ di sini untuk CuCl2, dan ion Cl-. Dua ion Cl-. Nah, ion-ion ini dia dapat bergerak bebas di dalam air, ya, sehingga dia bisa menghantarkan arus listrik. Gimana cara kerjanya? Nah, di sini kan tadi udah di awal udah dilihat bahwa di dalam alat uji elektrolit itu ada yang namanya katoda, gitu ya. Ada 2 buah katoda ini, batang yang ini. Nah, yang pertama itu adalah anoda, dan yang kedua adalah katoda. Katoda ini merupakan elektroda negatif dan anoda elektroda positif. Nah, ketika dicelupkan di dalam larutan di sini CuCl2, kan CuCl2-nya itu udah terionisasi, ya, terdisosiasi jadi ion Cu2+ dan Cl-. Nah, nanti ion-ion positif yaitu Cu2+ itu akan bergerak ke katoda. Untuk ion negatif itu akan bergerak ke anoda. Nah, sehingga di sini terjadi perpindahan elektron, makanya dia disebut sebagai dapat menghantarkan arus listrik. Ketika terjadi perpindahan elektron di sana, dia akan mampu menyalakan lampu. Nah, jadi penyebab larutan elektrolit itu tadi, larutan elektrolit dapat menghasilkan ion-ion yang bebas bergerak. Kalau misalkan CuCl2 ini dalam bentuk padatan, ketika diuji oleh alat uji elektrolit, dia tidak bisa menghantarkan listrik karena dalam bentuk padat, ion-ion tidak dapat bergerak bebas. Kalau misalkan dalam air, dia dapat bergerak bebas, gitu, sehingga dapat menghantarkan listrik. Kalau dalam bentuk padatan, dia tidak dapat menghantarkan listrik karena ion-ionnya tidak bisa bergerak bebas. Oke. Kemudian jenis larutan elektrolit ada 2 jenis. Ada larutan elektrolit kuat, ada larutan elektrolit lemah. Nah, elektrolit kuat ditandai dengan ketika diuji oleh alat uji elektrolit itu akan menghasilkan nyala lampu yang terang. Kalau larutan elektrolit lemah, nyala lampunya redup, gitu. Atau selain itu, selain ditandai dengan nyala lampu, di dalam alat uji elektrolit ini, ketika suatu larutan itu merupakan elektrolit, akan menghasilkan gelembung. Ketika diuji itu akan menghasilkan gelembung dan nyala lampu, ya. Gelembung gas itu terdapat di sekitar elektroda-elektrodanya. Kalau elektrolit kuat biasanya terdapat gelembung-gelembung dan lampunya terang. Kalau misalkan di elektrolit lemah, bisa dihasilkan lampu yang redup, gitu ya, atau bahkan lampunya tidak menyala tapi terdapat gelembung di sekitar katoda-katodanya. Nah, itu juga bisa digolongkan sebagai larutan elektrolit lemah.
Nah, jadi larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit itu yang seperti apa contohnya? Misalkan, nah, pada larutan elektrolit kuat, seluruh molekulnya terurai menjadi ion-ion atau terionisasi sempurna, yang ditandai satu arah pada persamaan reaksinya. Reaksinya jadi satu arah gitu ya. Karena banyak ion-ion yang mengantarkan arus listrik, maka daya hantarnya kuat. Jadi contohnya di sini ada NaCl atau garam dapur. Dia akan terionisasi sempurna. Mohon maaf untuk senyawa-senyawa ionik, kita menyebutnya ini dia terdisosiasi ya. Terionisasi itu untuk senyawa asam, zat-zat asam dan basa. Kalau di sini ini merupakan senyawa ionik, dia berarti terdisosiasi secara sempurna membentuk NaCl dan Cl-. Jadi terdisosiasi itu terurai menjadi kation dan anion. Nah, ini Na+ adalah kation atau ion positif, Cl- sebagai anion atau ion negatif. Nah, di dalam air gitu ya, ketika NaCl dilarutkan dalam air, dia terdisosiasi sempurna membentuk Na+ dan Cl-. Sehingga kalau terdisosiasi sempurna terdapat ion-ion yang banyak ya, sehingga dia dapat menghantarkan arus listrik tuh dengan kuat. Di sini daya hantarnya kuat. Nah, kalau elektrolit lemah seperti apa? Pada larutan elektrolit lemah, sebagian molekulnya terurai menjadi ion-ion. Jadi yang terurai menjadi ion-ion itu hanya sebagian atau terionisasinya tidak sempurna, yang ditandai dua arah, anak panahnya dua arah pada persamaan reaksinya itu ya, atau ini berkesetimbangan nih, panahnya bolak-balik. Jadi ketika misalkan di sini contohnya CH3COOH, dia akan terionisasi membentuk H+ dan CH3COO-. Nah, ketika pada suatu waktu gitu ya, ion-ion ini yang sudah terbentuk itu bisa balik lagi membentuk CH3COOH. Makanya di sini ditandai dengan anak panah bolak-balik gitu ya. Karena tadi dia tidak terionisasi secara sempurna. Ini berada pada reaksi kesetimbangan. Jadi reaksi kesetimbangan itu dia bisa ketika sudah membentuk produk, dia bisa balik lagi ke reaktannya gitu. Nah, itu reaksi kesetimbangan. Itu ya untuk yang elektrolit lemah. Jadi selalu ditandai dengan anak panah bolak-balik di dalam reaksinya. Nah, karena sedikit ion-ion yang menghantarkan arus listrik, maka daya hantarnya lemah. Sedikitnya itu kenapa? Karena tadi bisa si ion-ionnya itu, ion-ion yang sudah terbentuk itu bisa bergabung kembali membentuk CH3COOH-nya gitu ya, membentuk produk awalnya. Makanya daya hantarnya lemah karena ion-ion yang terbentuknya tidak sebanyak elektrolit kuat yang terionisasi sempurna. Kemudian jenis senyawa elektrolit, ada senyawa ion dan senyawa kovalen polar. Contoh senyawa ion tadi ya NaCl ya, seperti di contoh. Kemudian KCl, CuCl2, ini NaOH bukan ya, NaOH termasuk ke dalam basa. Di sini ada
Kemudian ada senyawa kovalen, contohnya HCl, NH3, CH3COH. Oke, contohnya itu ya NaOH termasuk senyawa ionnya, tapi dia merupakan basa, zat yang bersifat basa. Apa itu zat yang bersifat basa? Ketika ketika diuji oleh lakmus merah, dia menjadi biru. Untuk ketika diuji lakmus biru, dia tetap warna biru. Nah, kemudian larutan elektrolit juga ada yang berupa senyawa asam, contohnya HCl, CH3COH. Senyawa asam itu adalah senyawa yang ketika diuji oleh lakmus merah, dia tetap merah. Oleh lakmus biru, dia menjadi merah. Lakmusnya akan berubah menjadi merah. Nah, dan garam itu ya ini, contohnya NaCl, KCl, CuCl2. Selanjutnya untuk larutan non-elektrolit. Apa itu larutan non-elektrolit? Nah, larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Di sini contohnya air gula. Larutan gula maksudnya. Ketika dia diuji oleh alat uji elektrolit, lampu tidak menyala. Tidak ada gelembung yang terbentuk di sekitar elektroda juga. Nah, berarti kita bisa menggolongkan bahwa larutan gula ini merupakan larutan non-elektrolit. Nah, ciri-ciri larutan non-elektrolit itu seperti apa? Yaitu tadi lampu alat uji elektrolit itu tidak menyala. Kemudian tidak ada gelembung gas pada elektroda. Karbon alat uji elektrolit. Oke. Nah, contohnya larutan gula, alkohol, urea, air. Kemudian, larutan non-elektrolit. Penyebab larutan bersifat non-elektrolit itu apa? Ada di sini. Larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan listrik karena dalam larutan non-elektrolit tidak menghasilkan ion-ion. Nah, jadi kenapa suatu larutan itu digolongkan sebagai non-elektrolit? Karena dia tidak menghasilkan ion-ion ketika dia dilarutkan dalam air. Jadi itu alasannya. Di sini ada penggolongan larutan. Dia ada larutan garam NaCl, jenis ikatannya dia ionik. Nah, kalau senyawa ionik itu ya, dia akan tergolong ke dalam larutan elektrolit kuat. Kenapa? Karena senyawa ionik ini dia akan terdisosiasi sempurna di dalam air. Nah, ini untuk pengamatannya, lampu menyala terang, timbul gelembung gas. Kemudian daya hantar listriknya, berarti dia termasuk ke dalam elektrolit. Kalau asam cuka, jenis ikatannya itu kovalen polar. Dari hasil pengamatan ketika diuji oleh alat uji elektrolit, lampu tidak menyala tapi timbul gelembung gas. Nah, berarti dia elektrolit juga, tetapi tadi elektrolitnya elektrolit lemah. Terus gula tadi udah juga ya dibahas. Nah, dia itu jenis ikatannya kovalen non polar. Lampunya tidak menyala nih ketika diuji oleh alat uji elektrolit. Tidak timbul gelembung gas juga, berarti dia non elektrolit. Ini ada ilustrasinya yang tadi sudah kita bahas. Bisa dilihat ini adalah sumber listrik ya, sumber listriknya.
sumber listrik searah. Oke. Nah, ketika ini berarti katoda, ini anoda, ini larutan elektrolitnya. Nah, yang bulat-bulat ini merupakan ion-ion, itu ya, ada ion positif, ion negatif. Ketika sumber listrik dialirkan, maka nanti ion-ion ini akan bergerak. Ion positif akan bergerak ke katoda, ion negatif akan bergerak ke anoda. Nah, karena ada pergerakan ini yang kuning kecil ini merupakan elektron. Nanti si elektron bisa bergerak bersama dengan ion-ion ini, ya, pergerakan ion-ion ini. Nanti sehingga elektron ini bisa bergerak ke anoda sehingga dapat menyalakan lampu. Ya, yang kuning-kuning ini adalah elektron. Ya. Jadi kalau ada perpindahan atau pergerakan dari ion-ion ini, elektron dari sumber listrik itu bisa dialirkan, gitu ya, sehingga dapat menyalakan lampu. Itu. Ini contoh larutan garam dapur atau NaCl. Kemudian, nah gimana kalau larutan asam cuka? Larutan asam cuka ketika diuji oleh uji elektrolit, nih ion-ionnya tidak terionisasi sempurna. Jadi kadang dia tuh bergabung lagi membentuk ini ya. Jadi tidak semua terbentuk sebagai kation dan anion. Jadi masih ada yang berbentuk molekulnya gitu, CH3COOH. Hanya sedikit yang terionisasi. Sehingga nyala lampu yang dihasilkan redup. Kemudian untuk larutan gula. Nah, kalau larutan gula ini di dalam air dia berbentuk molekulnya tidak terionisasi gitu ya, tidak membentuk ion positif maupun ion negatif. Sehingga dia tidak dapat menghantarkan arus listrik. Jadi lampu tidak menyala gitu ya. Ketika kedua elektroda ini dicelupkan ke dalam air. Tuh. Oke, itu untuk materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sekian untuk materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.